Liranius, jumpa lagi dengan saya, Ranti Tanjung. Bau anyir politik di balik pencopotan Letjen Kunto. Pencopotan Letjen Kunto Ariwibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 menimbulkan tanda tanya besar. Rotasi memang lazim di tubuh TNI, tapi Kunto baru menjabat 4 bulan. Apalagi momennya beriringan dengan munculnya 8 pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang amat pedas. Poin ke-8, makzulkan Gibran. Dan salah satu tokohnya adalah Jenderal Purnawirawan Trisno, ayah kandung Kunto. Demikian, Pak. Pak Kristumeng, tapi ketika anulir itu dilakukan hanya dalam selang waktu 1 hari. Kemudian menjadi pertanyaan adalah saat proses pengambilan keputusan yang pertama itu seperti apa? Kok bisa ya berubah secepat itu? Apakah memang tidak ada pertimbangan yang cukup matang atau seperti apa sih? Ya, jadi kan setelah skep itu dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025, kemudian adanya saran bahwa rangkaian dari 7 parti yang mengikuti rangkaian mutasinya Pak Kunto itu belum bisa bergerak. Dikaitkan dengan masih dibutuhkannya ada tugas-tugas yang belum selesai. Ada saran staf dari bawah, dari staf angkatan, menyampaikan bahwa ada tugas-tugas tertentu yang belum diselesaikan oleh parti tersebut dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini, gitu ya. Jadi diputuskanlah bahwa kalau memang satu tidak bisa bergeser, berarti rangkaian itu tidak bisa bergeser semua, Mbak. Jadi satu tidak bergeser, berarti tujuh-tujuhnya tidak bisa bergeser semua, karena ini saling keterkaitan, gitu ya. Sehingga perlu diadakan rapat lagi, gitu ya. Demikian, Mbak. Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar buru-buru memberikan penjelasan. Katanya, mutasi ada hal biasa dalam organisasi. Tak perlu dikaitkan dengan opini politik dari pihak luar. Penguasa kita memang doyan menganggap rakyatnya bodoh. Mereka pikir penjelasan seperti itu bisa meredam pikiran liar di benak rakyat. Mimpi. Mereka paham betul apa maksud Rocky Gerung bahwa penguasa adalah produsen hoax yang paling produktif dan sempurna. Rakyat negeri ini terlalu kenyang dijejali penjelasan normatif, menghindar dari substansi. Pada kasus Kunto, jurus berkelit Kapuspen TNI terlalu menderang untuk disembunyikan. Wajar kalau publik pun mulai curiga, apalagi masa jabatan Kunto belum genap 5 bulan. Padahal struktur jabatan Pangkogap Wilhan I adalah pos strategis yang biasanya diisi Jenderal Bintang 3 berpengalaman. Dengan rekam jejak akademik dan operasionalnya, sangat layak Kunto mengisi jabatan itu. Lantas, kenapa harus digeser? Apakah TNI sedang mundur jauh ke belakang? Jika pencopotan Kunto memang terkait dengan keterlibatan sang ayah dalam dinamika politik, itu sungguh mencoreng semangat profesionalisme TNI. Sebab sejatinya setiap perwira TNI harus dinilai berdasarkan kinerja, dedikasi, dan rekam jejak. Bukan karena hubungan darah, bukan karena opini publik orang tuanya. Trisno adalah purnawirawan TNI. Statusnya warga sipil. Dia punya hak konstitusional menyatakan pendapat. Bahkan sebagai mantan wapres dan ex-Panglima ABRI, Tri punya tanggung jawab moral untuk bersuara saat bangsa ini dianggap sedang melenceng. Pertanyaannya adalah, bentuk partisipasi warga negara dalam demokrasi legal, sah konstitusional, lalu kenapa anaknya yang harus kena getah? Bila benar dicopotnya Kunto disebabkan alasan politis semacam ini, maka TNI sedang mundur jauh ke belakang, terjebak dalam praktek politik balas dendam. Ini jelas tidak sehat. Ini juga berbahaya bagi regenerasi di tubuh militer. Ini bahkan sekaligus mengkhianati semangat reformasi TNI yang sudah dibangun puluhan tahun. TNI punya jabatan dan kepangkatan tertinggi, Wanjakti. Kita pun harus bertanya, kemana Wanjakti? Bukankah dewan ini yang seharusnya memastikan mutasi perwira tinggi dilakukan secara objektif dan profesional? Apakah Wanjakti hanya sekedar formalitas, pajangan, atau ikut terkooptasi dalam pusaran tenaga politik? TNI selama ini dikenal sebagai institusi yang kokoh dalam meritokrasi dan profesional. Tidak mudah diintervensi.
Tapi kasus Kunto membuat semua itu dipertanyakan. Jika bau anyir politik masuk ke dalam dapur pembinaan karir perwira tinggi, maka keroposlah benteng terakhir negeri ini. Ini bukan soal Kunto semata. Ini soal masa depan TNI, soal kredibilitas sistem pembinaan, soal kepercayaan publik. Kembalikan TNI ke jalur profesional. Jauhkan dari tarik-menarik politik praktis. Jangan korbankan perwira yang berdedikasi hanya karena opini politik orang tua mereka. Kalau katanya mutasi memang karena alasan profesionalis dan kebutuhan organisasi, tunjukkan datanya. Terbuka saja, jangan berkelit di balik dusta. Karena di era digital, publik bisa mencium aroma politik lebih tajam dari 1000 klarifikasi normatif. Kalau kita ingin TNI tetap dihormati, maka jangan perlakukan perwira tingginya seperti bidak catur kekuasaan. Dan Presiden Prabowo punya kewajiban untuk itu. Saatnya Prabowo tunjukkan dia adalah presiden yang berdaulat, yang mengemban amanat konstitusi. Ini bukan soal Kunto semata. Ini soal masa depan TNI, soal kredibilitas sistem pembinaan, soal kepercayaan publik. Kembalikan TNI ke jalur profesional. Jauhkan dari tarik-menarik politik praktis. Jangan korbankan perwira yang berdedikasi hanya karena opini politik orang tua mereka. Kalau katanya mutasi memang karena alasan profesionalisme dan kebutuhan organisasi, tunjukkan datanya. Terbuka saja, jangan berkelit di balik dusta. Karena di era digital, publik bisa mencium aroma politik lebih tajam dari 1000 klarifikasi normatif. Kalau kita ingin TNI tetap dihormati, maka jangan perlakukan perwira tingginya seperti bidak catur kekuasaan. Dan Presiden Prabowo punya kewajiban untuk itu. Saatnya Prabowo tunjukkan dia adalah presiden yang berdaulat, yang mengemban amanat konstitusi. Berhentilah jadi bayang-bayang Jokowi, sang raja bohong, perusak NKRI. Saya Ranti Tanjung, salam Lira News, media penyambung lidah rakyat.